nih aku sebelum dilanjutin ada UMKM dari tadi sih. Ini rokok lima. Tapi udahlah kita cheers dulu untuk cheers untuk kemenangan Republik Indonesia kan. Ulang tahun Dirgahayu. Kan Pak, ada wong nganggur yang sudah lama baca awas ada orang kerja. Kan sakit asli. Kalau jadi musim kita musim serius. Serius Mas. Serius nanti jalan ini akan diratakan nanti. Sudah, alhamdulillah. Oh, udah. Ada salah satu partai loh Apa tuh? yang isinya itu keluarga dia semua yang naik mencalonkan. Nggak tahu tuh yang mana. Iya di Konoha tapi. Oh, di Konoha. Aku inget tuh quotes negara Konoha, salah satu mantan pendiri negara Konoha lah kan. Usahamu lebih berat daripada usahaku. Usahaku melawan penjajah dari luar, sedangkan usahamu melawan anak cucuku. Wah. Oke, kembali lagi bersama kami di Gusur Gudang Suara. Selamat malam kawan-kawan semua, senang kembali bersama kita Ibnu Hambali dan Raihan Jamba. Jamba suku Padang tuh Mas. Jamba karena Parah, diketawain. Wong Padang diketawain. Parah. di ini masih wong Padang ya. Somasi. Oke. Pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Wow, ingat zaman Soekarno aku, Pak. Jawa, Padang sama Medan. Wow. Wah. Ini pemuda berigo ini tinggal nyari 7 lagi gitu, Pak. 7 lagi. Hah? Menggoncangkan Semeru. Menguncangkan ngompet orang tua. Nih aku sebelum dilanjutin ada UMKM dari tadi sih. Ini rokok linting. Wah. Tingwe. Apa itu? Linting. Aduh. Linting daun. Kalau sudah linting dewek ini berarti keuangan sudah tidak baik-baik saja. Ini adalah salah satu kegiatan ataupun kebiasaan kaum muda di tanggal 2. Kalau sudah tingwe itu biasanya Tanggal berapa ini? tanggal 26. Ini tanggal 26 Agustus. Pasca kemerdekaan. Ulang tahun Wiji Tukul. Ya. HBD Wiji Tukul. Yang ke Hilang ya. Hilang ya. Waduh, tidak ada kabar. kabar. Tidak ada kabar. Itu sudah 25 tahun tidak ada kabar. Semoga diketemukan. Semoga presiden yang akan datang, Presiden mahasiswa yang akan datang terus. Iya, semoga Rio jadi presiden Amin. mahasiswa. Waduh, Rehan. Waduh. Presiden negara lain maksudnya, Pak. Selamat datang di Gudang Suara. Tadi udah kenalan, ada Ibnu Hambali dan Mas Rehan Rehan Jamba sebagai co-host kita. Kalau di Top Pot itu ada Eca, di sini kita ada Seksi banget. dan saya Hijrah Setiawan. Kali ini sih sebenarnya kita agak kesal sih ya. Iya. Karena dari beberapa narasumber yang udah dibuat jadwal nggak jadi. Cancel terus. Nggak jadi. Ya, Namanya pemula. Namanya juga tahi lah buat narasumber itu. Tapi udahlah kita cheers dulu untuk Oke, cheers untuk kemenangan Republik Indonesia kan. Ulang tahun Dirgahayu yang Dirgahayu. ke-78. Mumpung momen-momen Agustus kan, momen Agustus kita udah diberi kemerdekaan. Minum dulu, Pak. Oh iya boleh. Kita 78 tahun, Pak ya. 78 tahun negara kita. Demokrasi. Kan? Demokrasi pasca revolusi. Insya Allah demokrasi. Udah demokrasi kan? Udah demokrasi. Insya Allah itu berarti 99%. Bener Mas itu. Benar kan? Satunya kemungkinan Tuhan yang menentukan. Iya. Siapa tahu kan enggak jadi deh. Wah. Jadi ini Dah direkam itu. udah kita kan sebentar lagi nih memasuki di September. Tahun caleg, Pak. Tahun caleg. September kan udah mulai. Tahun peci hitam. Waduh.
peci hitam nih Pak, cuman sering dipakai 3 acara. Apa itu? Caleg, Heeh. klarifikasi, minta maaf, sama pas jadi tahanan tersangka. Oh, benar. Tahun peci Iya. hitam. Tahun peci hitam. Kan peci hitam. Pilih saya pakai peci ya. Saya orang baik. Biar Wah, kelihatan gila. mayoritas. Yang terakhir masih jangan lupa pilih saya. Wah. Tapi nggak laku lagi lah Mas. Caleg itu kan bawa agama kan. Nggak boleh sih. Nggak boleh, bawa kan, agama. astaga. Tapi harus punya agama. Harus punya agama. Harus punya Karena agama. dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasilais. Pancasilais. 1. Percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Percaya. Iya, benar. Kalau kita ketuhanan tapi tidak percaya kan nanti ujungnya kayak itu tuh. Ah, itu tuh. Ngomong-ngomong tentang kopi, kabarnya bridging tuh. Bridging ke sana. Ngomong-ngomong tentang kopi nih, 18 triliun kemana? Waduh, luar biasa. Jangan Jo, karir belum ada sudah disomasi. 18 triliun. Aku mau buat seminar giat-giat pengangguran agar tidak bosan menganggur. Salah satu kegiatannya tambahan. Ya enggak ada kan nganggur. Salah satunya kegiatannya nganggur. Salah satu kegiatannya nganggur. Nganggur itu sebenarnya bagian daripada tidak ada kerja, ya kan? Jadi kalau misalkan ke teman-teman nggak punya kerja ya berarti nganggur. Nganggur. Termasuk outsource Dan nganggur itu juga Pak biasanya dicari orang. Kok bisa dicari Iya. orang? Kapan saya nganggur? Sibuk terus. Nikmati masa luangmu. Masa luangmu kan. Sebelum masa sempitmu Sebelum datang. masa sempitmu datang. Kalau anak-anak orang-orang yang punya uang tuh enak tuh kalau buka usaha tuh kan sekali Iya. gagal, jadi motivasi. Gimana? Ada nih, ada anak orang kaya lah kan. Mm-mm. Bikin usaha bangkrut, Mm. minta uang bapak lagi. Terus? Bikin usaha bangkrut, minta uang bapak lagi. Iya. Pas udah berkembang lah 2-3 bulan bikin seminar. Wah! Seminar tentang Giat-giat sukses. Sukses padahal Anjing. hartanya dari orang tua. Nah, privilege sama. tapi sebenarnya buat teman-teman yang punya privilege dari orang tua Nggak sih apa-apa lah. harus dimanfaatin. Iya, harus bersyukur. Ya tapi jangan jadi tai kayak seolah-olah dia udah ngembangin usaha dari awal dari nol gitu. Cuman itu sih sebenarnya. Minus. Sadar diri sih, lebih ke sadar diri. Kalau dia udah dilahirkan dari keluarga yang kaya, tolong bantu yang miskin. Dah, jangan peduli. Bodoh amat sih. Udah. Tapi ngomong-ngomong tentang pengusaha, dari kalian berdua nih, cita-citanya pengen jadi, pengen jadi apa nih? Pengen jadi ASN atau jadi pengusaha? Atau Kalau jadi... ditanya cita-cita, bingung sih. Kenapa bingung? Bingung. Karena jalan sudah buta semua. Buta disogok duit. Mau jadi ini, masuk duluan. Gagal lagi. Uang dalam maksudnya. Orang dalam, ada orang dalam. Jadi orang dalam itu sebenarnya ada ya? Aduh, Ada ya? ada. Tapi keadaannya itu tidak diperadakan, Pak. Itulah orang dalam. Seperti biji tukul. Which itu cool. Which itu tukul. Hilang apa tuh mas? Which itu cool. Lebih tepatnya di hilang. Aku tadi nggak ada tuh. Wiji tukul. Semoga Fresh Mas Tais. Tais. Al-Azhar. Al-Azhar. Terus Mak Al-Azhar. Rio, dukung Rio, teman sahabat-sahabat. Jangan lupa coblos nomor Nomor apa kayu? Nomor 1. Dapil 1, Dapil 1. Barat 1. Kapan? Caleg, caleg. Caleg. Bacaan. Apa tuh? Oh, ngobrol santai. Ngobrol santai bener, Pak. Aduh. Ini udah nggak santai lagi obrolan kita nih. Han. Ya, yang santai-santai itu kayak makan kuaci, makan kulitnya atau isinya. Nah. Itu santai tuh. Kau tipikal orang yang makan bubur diaduk atau nggak diaduk? Wah, basic ya. Tergantung, Pak. Jadi makan bubur digantung. Kalau super bubur kan diaduk pasti. Oh diaduk. 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 Bikin super bubur didiamin.
Kan bubur kan awalnya diaduk, Pak. Bener. Makannya tapi ya Kalau dimakannya? pakai sendok. Kan sudah diaduk tuh. Ya benar nanti. Benar. Berarti otomatis ke diaduk. Diaduk. Jadi ada yang lebih pertanyaan, dikunyah apa ditelen? Kalau makan bubur. Lebih dijilat. Dijilat terus dicelupin. Wah, lupa. Aduh. Nggak lama udah makan. Sudah lama nggak makan bubur. Lama nggak makan bubur. Ini bingung lah nih kayaknya nih karena apa ya? Kerja nu. Kerja nu, jangan nungguin nu. Kerja nu. Tapi semenjak nganggur nih sensitif, Pak. Iya, Pak. Makin mudah tersinggung dengan semua hal. Kemarin tuh kan ada pelang, awas ada orang kerja, sombong anjing. Cak, bayangkan Pak, ada wong nganggur yang sudah lama baca, awas ada orang kerja. Kan sakit asli. Oh, jadi sakit hati. Sakit hati. Sombong, awas ada orang kerja. Awas ada Jadi orang sombong kerja. sekarang itu bukan dari ucapan lagi ya. Dari pamflet juga sombong. Ya? Sombong. Karena orang nggak kerja itu mudah kesinggung. Gara-gara Berarti emang sulit dah ya, Yan, nyari kerja di Indonesia. on job training 2 bulan sekarang outsource. Apa kabar para kerja? Jadi udah berapa bulan nggak kerja? 3 bulan ya. Udah 3 bulan. Sudah daftar kartu prakerja? Bukan nganggur sih, lebih tepatnya mengabdi kepada orang tua, Mas. Oh, Gini kan, apa nih? Orang tua capek-capek nyari uang untuk anak. Iya. Anak nyari uang sendiri kan durhaka. Oh, nggak dimanfaatin. Nggak dimanfaatin. Bener. Selagi bisa dimanfaatkan, manfaatkan orang tua. Berarti Mas. berbakti untuk memanfaatkan harta orang tua berarti. Masuk juga. Kan apa namanya? Kita menghargai nih. Oh, orang tua aku capek-capek nyari duit untuk aku. Kenapa enggak aku habiskan uangnya? Aku pengen Mas sebenarnya gitu, Mas. Pengen sebenarnya. Pengen, Mas. Iya. Tapi saya belum bisa. Belum bisa. Mudah-mudahan anak Mas lagi nanti. Iya juga. Iya. Jokes. Jangan dianggap serius. Nah, enggak serius. Tapi aku ngejokesnya suka serius. Suka serius. Ya kalau musim kita musim serius. Serius, Mas. Serius nanti jalan ini akan diratakan nanti. Sudah, alhamdulillah. Oh, udah ya? Udah alhamdulillah. Udah rapi jalan depan. Udah rapi alhamdulillah. Berarti Semenjak ada yang kecelakaan. Semenjak ada yang kecelakaan. Tapi kabarnya BPJS sekarang udah lewat online. Serius loh ini, Serius, baru bener, kejadian. bener. Tadi sore kan, Iya. bapakku sama mamaku kan mau ke dokter BPJS biasa nih. Ya kan? Jadi dokternya lagi nggak ada karena udah kebiasaan pakai BPJS. Terus kata dokternya lewat WA aja Bu. Sakitnya lewat WA aja. Sakitnya lewat WA aja. Nanti biar dikonsultasi lewat WA. Oh, gitu. aplikasi. Hah? Nggak ada aplikasi, lewat WA. Lewat WA. Bener-bener lewat WA. Dan itu sih ngerasa kayak ya BPJS online pula gitu. ya. Kok bisa online? Masa diterawang pakai HP? Oh, kamu penyakitnya ini busung lapar. Video call kabarnya, Mas. Video Oh, call. bisa. Dikirim ini obatnya dikirim. Gambar. Misalnya obatnya Konidin misalnya. Obatnya minum Pak 3 kali sehari gitu kan. Beli sendiri dia. Lu sendiri dapat. Itu sih bukan sebuah apa namanya itu kok solusi. Lebih ke buat orang mati sih gitu. Apa nama, Mas? Sekarang nih kan serba online segala macem kan. Yang kayak transisi dari minyak ke gas segala macem. Iya. Mungkin bisa, tapi butuh dulu kan banyak nih seminar diadakan sama pemerintah kan. Hal-hal yang kayak gitu tuh yang kurang tuh. Apa itu? Yang dari pemerintahnya. Kalau online tuh begini loh. Kan masih banyak tuh yang kagok orang-orang tua kan sistemnya sekarang segala macem kan. Seharusnya diadakan Pelatihan. gitu dia. Sosialisasi. Bener. Dan anak-anak muda sih sebenarnya kayak kita nih generasi milenial kan. 90-an, dari 90-an sampai ke 2000 lah 2000 jadinya. ya, terakhir 2000. Milenial kan. Ternyata khususnya di Kota Lubuk Linggau itu 60%-nya itu milenial semua. 60% penduduk Lubuk Linggau ini milenial. Tapi sangat disayangkan kalau yang milenial nggak mengajarkan orang tua. Iya. Pertama gini, kenapa kita nggak bisa ngajarin orang tua? Karena nggak ada pelatihannya. Iya. Nggak ada pelatihan. Kedua, lapangan pekerjaannya juga masih sedikit.
Gitu. Katanya bonus demografi. Tapi kok diperkecil gitu Iya, di Konoha sih itu Iya, waktu Konoha. itu, di Konoha. Tapi nyesel juga kemarin ngajarin mama buat IG. Nyesel. Kenapa? Banyak postingan. Itu jangan sampai bikin TikTok. Tapi enggak apa-apa lah, Jangan. Jangan, Pak. Jangan, Pak. biar FYP. Jangan, Pak. FYP, Jangan, kan? Pak. Ada ibu-ibu masak live, Mas. Ada ibu-ibu nampar buka pakai. Gak ada yang terima Mandi kasih orang lumpur. baik, terima kasih orang baik. Jadi generasi milenial cuma bisa terima kasih orang baik sih. Nggak ada bentuk kreativitas yang diberikan oleh pemerintah Konoha untuk Aku sempet itu, Pak. apa tuh? Sempet kepikiran nganggur udah 3 bulan. Terus? Live TikTok apa ya, nampar-nampar. Cek hodam, cek hodam. Rio, godam leluhur. Pernah, Pak? Jam 2 malam itu kan. Iya, iya. Nonton kan ya, pernah kan? Lewat-lewat kan. Itu kayaknya lebih cepat daripada internet sih. Iya. Internet. Internet terkalahkan dengan hodam. Tapi banyak juga nih internet yang belum masuk ke daerah-daerah pelosok. Daerah pelosok. Iya, sangat diprihatinkan. Sangat disayangkan juga ya kan. Karena kan kemarin yang 8T itu katanya salah masuk saku kan. Yang mana tuh? Yang mana tuh, Pak? Aduh. Oh, Aduh. Wah, Baru kenal hari ini lah sama Mas Ibnu. Ibnu. Baru kenal hari hari ini. Aku Sama sih kalau nanti dipotong biar itu dewean lah. agak dikat. Bisa dikat. Bisa. Aku uangnya baik kok. Farhan, tolong warnanya. Farhan editor. Farhan editor ya? Editor. Gitu. Nah, balik lagi nih. Kita udah masuk ke tahun-tahun yang emang apa ya di fokusnya di politik Iya. ya. Udah masuk ke tahun politik dan katanya bonus demografi yang hari ini itu bakal dinikmatin sama milenial. Anak-anak muda. 2045. 2045. 2030 dari 2030. 2030. Iya. Bonusnya ada apa? Bonusnya cuman ketika di Indonesia tepatnya 2045. Karena Sekarang momentum 100 tahun Indonesia. Satu abad Indonesia. Satu abad Indonesia. Dan dari bonus demografi itu banyak juga sih teman-teman anak-anak muda yang ngerasa kayak wah, belum ngedapetin fasilitas yang dikasih sama pemerintah nih. Iya. Contohnya ya sebenarnya sih gini, banyak hal-hal yang harusnya diedukasi kepada masyarakat tapi nggak sampai ke masyarakat itu sendiri. Sampai keluarganya sendiri. Nggak tahu sih kalau itu. Nggak, di tempat lain. Di Mas. tempat lain. Di Konoha, di Di Konoha. Konoha. Mungkin sih. Jadi Kalau Indonesia kan sama. Apa namanya? Pamannya di Snaker kan ponakannya yang dikasih job tempat lain. tempat lain. Negara lain. Bukan Lubuk Linggau. Iya, bukan Lubuk Linggau. Bukan, Mas. Tapi percaya dengan dinasti politik. dinasti politik. Kalau dibilang percaya tapi ada bukti, dibilang nggak percaya ada bukti. Jadi ya percaya. Ada bukti berarti, Mas. Ada bukti. Ada bukti, Mas. Coba dong. Coba dong. Salah satunya bukan dinasti sih, lebih tepatnya ke apa? Ayo. Kalau dinasti kan anaknya bapaknya presiden, anaknya wali kota misalnya, menantunya DPR. DPR, ponakannya lagi Kepala dinas. Itu dinasti. Tapi Dinasti. kalau tapi kalau yang dimaksud dinasti di situ adalah Menantu. bukan menantu. Jadi Apa, Mas? dinasti itu kan jadi runtut dalam satu wadah gitu kan. Presiden, Keturunan Keturunan. dinasti kan keturunan. Tapi kalau dinasti yang pisah-pisah daerah enggak apa-apa sih. Karena kan tidak satu wilayah gitu kan. Presidennya ini bapaknya, Tapi wakilnya anaknya misalnya. ada salah satu partai loh Apa tuh? yang isinya itu keluarga dia semua yang naik mencalonkan. Nggak tahu tuh Satu, yang mana. nomor dua. Iya di Konoha tapi. Oh, di Konoha. ada tuh quotes yang aku inget tuh quotes negara Konoha, salah satu mantan pendiri negara Konoha lah kan. Usahamu lebih berat daripada usahaku. Usahaku melawan penjajah dari luar, sedangkan usahamu melawan anak cucuku. Wah. Ada pendiri.
real tuh. Pendiri negara kuno. Real. benar. Iya. Waktu ya Naruto sama si apa Sasuke. Naruto Ini. Boruto. Dia kan melawan para iblis-iblis Iya, kan, Naruto-nya kan. Apa namanya? Pencipta. Apa tuh? Wibu anjing. Jadi pakai ini ya berarti ya, pakai Bunshin berarti ya. Bunshin, kaki Banyak. Bunshin no Jutsu. Dan yang jadi Hokage kan? Di Konoha kan di anak presiden siapa Naruto tuh anaknya Yondaime gitu. Yang gitu-gitu terus. Tapi di One Piece kayaknya gitu juga kan. Di One Piece gitu juga kan, revolusi itu ngajarin Mas. Ngajarin politik tuh begini. Itu gitu ya. Jadi ya, tapi mudah-mudahan Indonesia Enggak seperti itu. nggak nyontoin One Piece atau Naruto. tapi kalau aku pribadi nih, kalau kita ngobrolin tentang dinasti politik, sebenarnya sih ketika memang mereka punya kualitas yang bagus dan memang benar-benar ngebuat masyarakat itu bakal jadi lebih baik lagi. Iya. Setuju aja sih. Tapi mungkin memang Perspektif. Gimana? secara pemerintahannya itu memang bukan secara pemerintahan dinasti gitu, bukan secara dinasti maksudnya. Iya, Memang tetap tetap demokrasi, demokrasi, tapi tapi masyarakatnya di sini memilih. Wah, Ibnu. Anak misalkan ada kepala daerah, isi-isinya menantu anak, kalau ada kapasitas nggak apa-apa gitu ya. Kualitas lah. Kualitas. Kalau memang ya, tapi kalau misalkan 9 tahun desa jadi kades 9 tahun tapi isinya keluarga semua dan nggak ada perubahan, ya dipertanyakan juga. Itu sih masuk dalam kategori sodako sih. Dana desa berapa? Dua? Enggak tahu sih. Bukan. Ini kan kalau tadi berbicara tentang dinasti mungkin masuk ke dalam sodako. Kan? Sodako. Jadi Gimana sodako Mas? kan menurut sodako itu Islam ya, menurut perspektif- Islam, Mas. Waduh, masih belum kan itu pesantren. Ustaz. Menurut siapa nih? dalam perspektif sodako kan mendahulukan yang dekat, baru kemudian yang jauh. Mungkin seperti itu. Jadi anaknya saya belum dapat, berarti anak saya dulu maju. Tetangga Pak Wali Kota Mas Hijrah. Iya, Dekat kan? dekat. Rumah dekat. Rumah dekat. Tetangga kan dekat. Sodako, Mas. Cuman kurang diperhatiin. Ini ilmu sodakanya kurang atau enggak tahu, Mas. Lebih banyak yang lebih dekat. Oh, kayaknya. benar. Astaga. Apalah daya kita butiran debu. Kita butiran debu. Ngomong-ngomong caleg gini kan, banyak sekali caleg-caleg ini dari milenial. Apa sih yang? Weh, ini jangan salah. Banyak yang dari milenial itu pendukungnya milenial, tapi calegnya orang-orang tua. Oh, gerakan milenial sih itu ya. Iya, katanya gerakan milenial, tapi isinya ini tadi orang-orang yang udah berumur juga di situ. Sedangkan bonus demografi yang sudah disindir tadi 2045 yang usia 15 sampai 64 tahun Iya, ya kan? benar. Tapi isinya kok orang tua. Memang sih orang tua itu bagus Bagus. Han. Emosionalnya lebih teratur. Tapi lebih cocok istirahat sih. Bener. Ya, apa namanya kan sekarang kan menyambut bonus demografi tadi, ya biarin dulu nih anak-anak milenial dikasih panggung belajar, Iya, sampai ke 2045 nanti gak kagok lagi, Mas. Benar. Gak kagok lagi kan. Cuman jangan sampai dimanfaatkan Iya. Saja. 15. Kalaupun misalkan calegnya itu emang udah berumur, udah dalam kategori udah tua Iya. di usia, tapi kita harus cari pemimpin yang rajin olahraga. Iya, benar. Iya. Karena dari meskipun usia yang lanjut gitu kan, kalau kita rajin olahraga seperti jogging, bersepeda, Sampai ke itu apa namanya daerah lain joggingnya. Bisa. Itu bisa dipertimbangkan lagi dan masuklah kalau untuk wilayah caleg. Iya, Waduh. jadi caleg atau pemimpin lah, carilah pemimpin yang rajin olahraga. Karena dia selalu mengolah tubuhnya. Kalau tubuhnya saja diolah apalagi masyarakat. Kayak Pak Jokowi kan sering-sering ngasih sepeda tuh agar sehat. Masyarakatnya sehat. Benar. Pemimpinnya Sehat. juga benar. Anak Mapala juga Pak Jokowi kan hobi naik gunung. Benar. Sama kayak Rocky Gerung kan. Rocky Gerung. Tapi Rocky Gerung sama Pak Jokowi Iya. ada. Ada. Enggak usah diedit. Ada statement Ada gitu.
Cuman makanya di luar Indonesia. Iya. Nggak tahu sih. Benar, ini ada videonya. Ada. Videonya. Hmm. Ini tembakau teman-teman. Aduh, Tembakau. Ganja. UMKM. UMKM. Ini banyak di Jawa Tengah. Di nih. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah tuh ada pabriknya nih. Iya. Ada pabrik tembakau. Dan di Jawa Tengah itu ada gubernurnya tuh. dan salah satu yang ngebuka Sana. Gubernurnya itu sering olahraga. Iya. Iya tadi. Nah, tuh pilihlah gubernur yang sering olahraga. ngomong jadi presiden, nyalon presiden. Iya, nyalon presiden. Februari, 14 Februari. Januari gak sih? Februari Januari. Nggak tahu sih, makanya milenial itu harus ikut partisipasi sih dalam ini. 14 Februari. 14 Februari kan? Iya. Valentine. Hari kasih sayang. Iya. Ya sih, sebenarnya banyak juga sih anak-anak muda tuh yang nggak tahu nih kapan tanggal pemilihan segala Iya. macam karena mereka nggak ikut adil di dalam ini tadi dalam, pesta demokrasi. pesta demokrasi. Seharusnya emang dikasih panggung sih. Udah saatnya milenial. Ya kalau emang milenial ya pilih milenial lah, gimana? Yang gitu. berjiwa muda dan rajin olahraga. Rajin olahraga. Jangan cuman Bahaya. Ya bener sih. Kayak misalkan aku bakal jadi caleg nih. Ya, ya harus kan? tahu Harus tahu juga apa yang mau disampaikan ya. Mau disampaikan program kerjanya apa segala macam. Dan sampai hari ini pun kita nggak tahu nih isi kepala calon legislatif milenial nih apa nih. Di Tuh, daerah kita di sendiri daerah- dulu di kan. daerah. Ya mudah-mudahan yang menjadi mentor bisa mengarahkan ke yang lebih signifikan untuk pergerakan milenial supaya sampai ke tengah-tengah masyarakat. Orang pergerakan masih Bener-bener. ketahuan kan. Karena kan terkadang dari mentornya kita misalkan diarahkan seperti ini. Kan di lapangan itu tidak sesuai dengan yang Ekspektasi, diucapkan gitu kan. Bahkan di misalnya ada pil ini kita sosialisasi yang digadang-gadang banyak milenialnya ternyata banyak orang tua kan lain dari yang kita persiapkan. Jadi perlu ya mentor dan eksekutor juga harus sesuai gitu Bahkan kan. apa? Suara-suara. Bahkan anak milenial sekarang kan nggak tahu nih siapa-siapa aja calegnya. Nah, bener. Harus kenalan, mungkin kan harus tahu pola pikir, visi Ada misi ke depan. ada sampai yang nggak tahu itu dalam satu partai mereka harus mencalonkan berapa orang. Nah, itu benar. Nah, banyak anak-anak muda yang nggak tahu padahal harusnya 8. Satu partai itu harus 8 yang dicalonkan Dalam satu wilayah. dalam satu wilayah, satu dapil gitu kan. Dapil. Lubuk Linggau nih berapa kecamatan? Linggau Barat? 6 ya, 6 kecamatan. 8 8 ya. Dan Timur dia- barat selatan utara. Dan makanya sih kalau aku lebih setujunya tuh kalau emang harus Ngobrol anak bareng muda, kan? Ngobrol bareng milenial. ngobrol Sharing. bareng sama milenial untuk ngebahas apa nih program kerja yang bakal kamu sampaikan dengan kita sebagai masyarakat atau Iya. apa nih yang bakal kamu belain untuk kita anak-anak muda Iya, nih. benar. Kita ini aja Mas Ijal, kita bikin undangan terbuka aja bagi Boleh. caleg Lubuk Linggau khususnya yang pengen ngobrol nih sama kita menyampaikan visi dan misinya. Ya, karena kan apa ya di milenial sekarang kan orang tua, anak muda, bahkan yang lanjut usia pun dia buka media sosial, TikTok, Facebook, YouTube dan segala macam. Dia pasti ngebuka dan itu adalah ruang yang sangat mudah untuk dijangkau bagi caleg-caleg yang akan menjadi pemimpin itu. Dan yang jadi pertanyaan besar itu gini sih untuk caleg-caleg yang milenial itu. Apa sih yang bakal kalian lakukan atau yang bakal kalian perjuangkan Perjuangkan. untuk kita anak-anak muda nih ya kan. Kalau aku pribadi sih sebenarnya tuh kalau misalkan nih boleh Ya, disampaikan dengan caleg-caleg yang milenial segala macam nih. Pertama 60% penduduk khususnya Kota Lubuk Linggau nih. ya. 60% itu anak-anak muda semua. Kemudian banyak juga yang nggak kerja, contohnya Rehan. Benar. Contohnya Rehan nggak kerja. Terus tuh, sorry ya Pilgam. Kemudian harus buat pelatihan juga, pelatihan buat mereka bikin usaha segala macam. Atau enggak ada fasilitas gedung Balai diklat lah. misalnya. balai diklat atau gedung serbaguna lah Iya, untuk nikah masal. nikah masal. Kan apa namanya? Problem sekarang kan apa kurangnya dunia kerja untuk anak-anak milenial dan lain-lain. Ya bayangin tingkat perzinahan aja kalau misalkan nggak ada nikah gimana ya kan? Dan ini harus nih butuh nih. Kenapa banyak zina
itu mungkin karena kebutuhan untuk mengeluarkan uang yang lebih besar, budgetnya besar. Bagi yang menikah. 80 juta Mas minimal Mas. Iya. Di sini Minimal maksimal. Senggol dong. Apa namanya? Ngobrol sama teman-teman yang udah nikah tuh persiapannya 80 sampai 100, anak ini dan lain-lain kan. Kadang kan sampai 180 sih kalau dia kecepatan sama Gaji UMR 3 juta 150 kan tinggal kan? Iya. Bisa nabung 1 juta. Ngumpul 80 juta berarti sekarang di kantong sekarang 70.000 ya. di kantong 70.000. Belum sewa gedung 15 juta lah minimal. Taruh berapa? 50 nikah Mas. Astaga. Banyak yang memang sih sebenarnya harus dipikirin Harus juga. dibenarkan. Dibenahin juga sama pemerintah, sama bakal caleg lah, caleg. ya kan. Jangan sampai nanti udah jadi malah apa namanya kan caleg milenial tadi kan deket nih kedengaran anak muda kan. Temen nongkrong lah. Lebih santai, lebih tahu nih apa yang dibutuhkan anak muda. Mudah-mudahan ya sebagai anak muda kenapa enggak dukung. Dukung. Sebagai anak muda maju ke legislatif. Bener. Kalau 60% anak muda mendukung anak muda yang buat jadi calon legislatif, ya udah anak muda yang pegang. Orang tua waktu istirahat. Waktunya jadi mentor bagi anak-anak muda. Sebagai filter lah. Filter. Benar, sebagai filter. Karena tidak menutup kemungkinan anak muda juga emosionalnya masih belum begitu kebebasan emosionalnya. Dan di daerah Jawa juga kan aku sering lihat di Instagram itu banyak kepala-kepala daerah itu kabupaten atau kota itu anak muda. Di daerah saya sendiri ya, di kelurahan gitu, desa ya. Keluarga Haritanu. Lanjutin Mas. Jadi di desa itu ya, itu dari kepala desanya itu masih berumur sekitar 40 lah. Relatif masih muda kan. Kemarin di Mahkamah Agung kan di batas sosial kan 30 atau 35 Mas? Di 30 ya? 30 tahun Mas. Minimal sekarang. Iya, itu untuk presiden. Wakil presiden kan? Tapi kan ditunda Mas. Ditunda. Setelah pelaksanaan presiden. Nah, untuk balik lagi ke desa saya, ini tuh aparatur negara banyak yang baru lulus sarjana. Bahkan kawan angkatan lu di sekolah itu kan. Dia sudah jadi ya petugas desa gitu kan. Salah satunya kadus. Kepala dusunnya itu sudah dari anak muda. RT RW-nya juga umuran berapa ya? Sekitar 30 35 mentok. Emang waktunya, seharusnya emang waktunya. Ya memang sih sebenarnya memang sudah seharusnya anak muda yang pegang karena anak muda lebih bukan dibilang lebih kreatif, memang benar-benar seharusnya kreatif. Karena harus diberikan ruang juga untuk anak muda bergerak sesuai dengan kemampuan dan keinginan yang ia inginkan gitu. Misalnya gini, dia punya kemampuan ya kan, dia ingin seperti ini dan punya kemampuan untuk membangun seperti ini. Tapi kalau dia tidak punya kebijakan ini akan sia-sia, akan hilang. Gitu kan. Ada ide banyak di kepala tapi nggak dituangin. Ya. Itu. Karena canggung dengan orang tua. Jangan dilibatkan jadi panitia 17-an aja. Ya, nah benar, sering tuh dilibatin anak muda. Kayaknya nganggur ya. Yuk ikut jadi panitia. Mending kalau jadi ketua pelaksana. Jadi panitia lomba makan kerupuk loh. Ayo 1, 2, 3 dimakan. Yang lebih parah lagi jadi panitia hajatan Mas. Panitia hajatan ya, sering juga jadi ketua pelaksana panitia hajatan sekarang. Divisi bersih. Sama keamanan. Parkir. Bener. Alah. Itu dikasih rokok sebungkus supaya. Pernah. Jadi kang parkir dikasih rokok sebungkus. Ini rokok sebungkus tapi jangan ditinggalin, oke? Namanya anak muda kan? Dan gini. Jadi pertanyaan lagi nih. Kalian tipikal orang yang dikasih uang langsung atau dikasih pekerjaan? Kalau saya lebih dikasih pekerjaan, Mas. Sama Mas. Nah, kenapa? Karena dalam bentuk pekerjaan itu adalah kita investasi secara tidak langsung. Kalau kita uang, misalnya cash nih 200 juta misalnya. Kadang kita anak muda itu bingung. Apalagi yang mungkin di backgroundnya dia tidak pernah megang uang banyak, otomatis bingung dan ingin cepat-cepat dihabiskan. Tapi kalau kita punya pekerjaan, secara tidak langsung juga dia akan memutar otak. Bagaimana dia
tatap dari pekerjaannya itu, bagaimana mengelola uang dan segala macamnya, tentu dia akan berpikir. Itu sih menurut saya. Kalau aku lebih ke double income, Mas. Dari pekerjaan tadi kan bisa nih disisihkan untuk usaha lain. Jadi bukannya cuman blep uang, bukan usaha, tapi kerja juga kalau ada rezekinya bikin usaha. Jadi kerannya double jadi. Nah Penghasilannya gitu, caleg. Iya, jadi kalau misalkan anak muda itu sebenarnya mereka tuh kalau dibilang uang sih butuh. Tapi sebenarnya kita lebih butuh pekerjaan. Karena kreativitas kita untuk berpikir kita untuk ke depan segala macam tuh udah kita pikirin gitu. Apalagi yang masih belum menikah. Kita kan belum menikah. Waduh, menikah ya. Serem ya. Kawan-kawan dah sharing apa ya nama anak cewek yang bagus, rekomendasi. Yang agak ada otomotifnya. Oh, lebih ke stang seher. Stang seher itu kan otomotif tuh, stang seher. Panggilannya seher. Kopling Vespa. 25.000 Kopling Vespa. Bagus sih. Bagus itu kayak lebih ke tai. Parah ya. Mas 25 tahun. Sama ada statement kayak anak muda itu belum bakal berhasil kalau masih di umur 20 sampai 25 tahun. Di TikTok ya. Quotes gitu kan. Berharap apa nona dari anak muda yang 20 tahunan tanpa privilege orang tua bla 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 bla. Terkadang media sosial juga membunuh karakter sih. Membunuh karakter. Padahal tidak semuanya seperti itu. Ada yang anak muda dia bukan basic orang kaya tapi karena usahanya dia lebih mapan dari anaknya orang kaya. Tapi yang banyak di kalangan media ini kan yang digemboskan adalah yang anaknya orang kaya bisa sukses. Apa namanya? Yang kemarin yang viral loh Mas, sempat berjalan bisnis 6 bulan, kaya raya, ternyata masuk penjara. Udah ada. Siapa tuan? Aku pikir ada. Ada benar. Serius? Tahu netizen. Penonton gusur. Sama kayak ini nih, kita lagi buat podcast kan, bentuk kreativitas dari anak muda kan. Dan ini sebenarnya apa yang kita bicarain ini sebenarnya keluh kesah dalam diri kita sebagai milenial. Iya. Bagaimana melihat keadaan yang sekarang gitu kan. Ya, kita harus berkarya. Bener. Muda berkarya. Tua kaya raya mati masuk surga. Amin. Impian semua manusia. Amin. Kalau ada orang dalam. Kalau kita kan manusia nggak ada orang dalam. Muhammad Rehan Putra aja, bukan Putra Soekarno, bukan Putra Tanjung. Wah, susah jadi. Di dunia masuk sama. Susah. Di akhirat kayaknya lebih juga. Lebih susah. Aduh. Iya, sama nih. Misalkan aku juga masih bingung regulasi bantuan UMKM. Ya kan? Emang ada Mas? Ada kayaknya. Cuman untuk anak-anak muda. Dulu aku pernah dapat tahun lalu. Tahun lalu itu aku pernah dapat. Tapi buat dapetin itu syaratnya banyak banget loh. Kayak daftar presiden Mas. Iya. Aduh. Syaratnya banyak banget loh. Dan sebenarnya jadi keresahan juga. Kenapa sih buat bantuan usaha gitu kok dipersulit gitu kan. Sedangkan usahanya udah jelas. Dan iya sih di ujung mulut lagi. Enggak bahaya. Enggak apa-apa. Benar. Tapi balik lagi sih kalau memang ada jalan-jalannya buat anak-anak muda, buat milenial buka usaha, ya mbok tolong dibantu benar. Jangan sampai ada nih menteri UMKM kan sekarang kan? Menteri Ketenagakerjaan yang fokus di UMKM. Ada. Yang support di situ. Kebanyakan yang daftar. Enggak dapat kerjaan. Ada juga investasi kan, menteri investasi. Rio investasi bodong. Rio bukan menteri. Yang berapa tadi? Yang salah masuk kantong, Pak. Salah. Aduh. Dalah. Itu masih panas soalnya. Masih panas itu. Masih belum bisa digoreng. Belum. Karena masih banyak yang mungkin Mas Deddy Kobuzer dulu yang goreng karena Om Deddy powernya kuat. Powernya kuat. Kalau kita Mas, enggak Mas. Belum naik udah hilang anjing. Ini kalau hilangnya ketahuan Mas. Kalau nggak ketahuan, emang sering Mas. Yang hilang nggak ketahuan. Ada ya? Ada.
yang hilang-hilang di gunung, yang hilang di pantai kan Mr. X itu kan. Oh, nggak tahu. misteri. Mr. X. Yang di koran Mr. X ditemukan meninggal. Jadi itu katanya. Tempat praktek anak kedokteran bayar enggak. Serius? Enggak. Oh, enggak. Bercanda. Tapi kalau orang dalam pasti tahu. Pasti. Cuaks. Ada ya masih yang hilang-hilang di gunung? Masih. Mas Ibnu apa mungkin sharing kejadian horor yang kemarin diceritain. Mungkin sesi minggu depan mungkin ya. Tapi hilang. bukan itu yang hilang masalahnya, Mas. Enggak, plesetan aja. Biar aman. Ini obrolan kita terlalu banyak yang ditahan kayaknya. Ya kan? Terlalu Enggak ada power. Tolong dong. Mas Dedi podcast enak dijagain TNI, kita dijagain Rio. Dijagain calon presiden. Calon presiden mahasiswa. Tapi Amin. Kalau menang. Kalau nggak menang ya menangis. Menang insyaallah. Aduh. Apa doa santri, Mas? Mas, Doa anak santri kan? Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh, Mas? Enggak tahu aku tuh. Tahu? Enggak tahu. Bisa terjemahin. Wih, permainan ini bahasa-bahasa ayat-ayat. Aduh. Iya, bukan itu. Bukan. Itu ayat dan mayat. Wah, Ibnu. Mas Rio ini tergabung dari gerakan milenials ya. Ngeri. Langsung jurang kayaknya. Apa namanya? Bener, gerakan milenials yang mensupport masyarakat. Iya, bener. Yang mensupport masyarakat. Support. Dan diharapkan gerakan-gerakan milenials itu akan terus ada dan berlipat ganda. Lagu Rio tadi. Pacar merah. Biji tukul. Biji tukul ya. Biji tukul. Kritis orangnya Rio ini. Mungkin bisa dibedah nanti pikirannya di. Kalau di rumah sakit dia udah benar. Karena belum di rumah sakit aja dia udah kritis. Apalagi kalau di rumah sakit dia meninggal. Udah meninggal. Tapi jangan komplikasi. Tapi jangan terlalu kritis. Iya. Nanti hilang. Meninggal kalau terlalu kritis tuh meninggal. Oh ya meninggal. Kritis. Oh, gitu meninggal. Bahaya. Oh iya, sama kejadian hari ini di Lubuk Linggau nih kan tadi baru lihat di Instagram juga ada kejadian yang lomba sepeda. Oh, tabrakan beruntun ya. Tabrakan beruntun gara-gara ada mobil tabung gas LPG di pinggir jalan. Itu panitianya kemana? Aduh. Ini tidak sesuai schedule mungkin. Mungkin panitianya lagi nyiapin konsumsi, panitia konsumsi. Mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan. Bandeng. Bindeng apa? Ikan. Bindeng ya sih? Ikan. Bahasa Jawanya kalau bendeng. Itu. Ikan itu. Ikan bendeng. Bendeng itu nama daerah. Bandung. Tapi respect Lubuk Linggau setelah berkali-kali ngadain kegiatan nasional dan internasional. Salah satunya yang baru dibuat tadi kan, lomba sepeda Polygon kan? Apa Mas? Polygon. Enggak ada sponsornya Polygon maksudnya. Oh, sponsornya Polygon. Tapi mungkin sih itu sih. Dan ya semoga buat teman-teman yang udah tadi ada crash juga di jalan tadi, semoga sehat-sehat lah, nggak terjadi apa-apa lah. Ya kan? Membaik lah ini. Ya, dan selamat datang di Lubuk Linggau juga sih. Itu rutenya kan lewat jalan poros ya? Atau lewat jalan mana? Setahu aku di Kenanga 1 itu kayaknya, di daerah Kenanga di Megang. Daerah Megang. Dan nggak tahu juga sih jalurnya emang trek-trekan juga dulu Mas. Kalau jam 2 malam. Trek-trekan. Oh iya. Tapi sekarang udah kondusif, ada Macan Linggau. Oh iya, Bang Denny itu salah satunya Bang Denny yang kita kenal nih. Bang, aku kenal sama Bang Denny. Respect Macan Linggau. Tapi balik lagi tuh, kok ada mobil tabung gas? Mungkin sudah dikasih tahu nggak boleh lewat. Karena kan konsumsi gas di sini mungkin banyak. Kebutuhan umat. Tabung gas. Gasnya. Tapi mahal loh gas sekarang. Gas tabung gas. Untuk rakyat miskin katanya. Rakyat miskin. Tapi mahal. Kategori 29.000 atau 30.000 satu tabung gas 3 kilo itu. Iya. Wah, lumayan. Dulu kayaknya masih 15.000 kayaknya. Zaman kapan? Sama akhirnya saya beli itu 20
Mas. 25. 25. Waktu itu 2022 ya. Oh, masih tahun kemarin. Tahun kemarin itu Kemarin. masih Kemarin. 25.000. Sekarang berapa, Mas? berapa? Enggak tahu saya. Pokoknya mahal. Mahal. Kayak. Miskin. Iya. Rakyat miskin yang income-nya 20.000 sehari. Tapi pengeluarannya 50.000. Aduh. Kan ini tidak sesuai dengan penghasilan. Penghasilan 300.000 per bulan tiap hari nongkrong di coffee shop. Coffee shop is my life. Dan coffee shop juga di Lubuk Linggau tuh udah makin banyak. Respect Ya. coffee shop dan gaya hidup. Dan kembali ke tadi caleg ya mungkin ya. Daripada kita sosialisasi ke mungkin ngumpul banyak pengeluaran, kita ke gusur aja kan. Bener. Kita ngopi harga berapa? 3.000. 3.000-an. Dan pasti kalau ketika ini dibahas, pasti banyak yang melihat. Ya, balik lagi nih teman-teman yang nonton ini setuju nggak? Silakan komen lah. Ya, Setuju komen. nggak kalau misalkan kita ngundang caleg milenial Caleg sih? milenial. Biar kita Legislatif tahu Lubuk nih, Linggau. ya, biar kita tahu juga nih apa Visi-misi sih ke depannya. visi-misi ke depan. Apa yang pengen diperjuangi. Karena ini termasuk PR yang sangat besar juga. Milenial maju, apa yang akan dibawa? Soalnya legislatif kan mewakili kita nih. Iya. Kita nih harus tahu juga pantas gak sih mewakili kami ya. Kalau seandainya pantas sih pantas. Pantas. Cuman kan kembali lagi substansi apa yang akan dibawa. Benar. Iya. Lebih kayak sharing is caring lah Mas Iya, ya. benar. Sharing is caring. Sharing is caring, lebih ke caring ya. Caring ya, peduli. Karena kalau seandainya di zaman sekarang itu kan tidak ada peran dari anak muda yang seperti kita ini kan, kita gratis loh. Di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun, kawan-kawan bisa memberikan aspirasi ataupun dukungannya. Ataupun kampanye. Tapi ada partai anak muda kan? Ya. PSI. Aduh, Iya benar Partai anak muda kan? Yang ketua partainya siapa sekarang? Giring nih, Mas. Giring Niji. Masih Giring Niji. Apa namanya? Yang di Jakarta tuh sampai dapat kabinet malahan. Itulah apa contoh kalau anak muda bersatu. Nah, itu. Bisa. Kayak di Thailand itu Tuh. ada partai anak muda bahkan Mas. Jauhan ya risetnya. Jauh risetnya di Thailand ya. Di Thailand. Partai anak muda tuh melawan PM waktu itu kan, yang ada berita ya. Sampai dapat kabinet juga mereka. Ya itulah benar kata founding father kan, berikan aku 10 muda akan ku goncangkan dunia. Ini. Kalau orang tua semua, Gimana orang tua? Indonesia merdeka kan anak muda Mas. benar. Jadi waktunya anak muda berkarya untuk Indonesia. Indonesia. Iya, jangan sampai nggak percaya sama anak muda sih. Tentu. Nggak semua anak muda itu seperti yang kalian pikirkan. Banyak juga anak muda yang udah berpikir kreatif, pengen maju segala macam. Tinggal dikasih wadah apa enggak gitu. Dan wadahnya yang sesuai dengan kualitas kemampuan dari anak mudanya tadi kadang meleset Pak. Kadang-kadang itu Jatuh dia, meleset ya, jatuh. Yang tadinya dia punya program seperti ini dikasih seperti ini jatuh. Karena tidak sesuai dengan yang anak muda inginkan gitu kan. Dia nih di bidang seni tapi dikasih di bidang olahraga Nah, gitu ya. Mas ya. Didikte Pak. Didikte. Dia dikasih di bidang seni cuma didikte. Karena dia nggak bisa baca mungkin didikte. Iya, seperti itu. Aba. Babata. Ini Ayah Budi, itu kan Dibaca. Jadi ini Ibu Budi. Ibu Budi. Didikte tadi kan. Ya, dikte. Kalau nggak didikte benar padahal. Gara-gara didikte banyak Ya banyak tekanan banyak. dari pihak lain, mungkin partai. Enggak. Partai Banyak titipan. banyak titipan. Oh, ada titipan. Ada, Mas. Partai anjing. Anjing. Aduh, lagu Iksan Scooter. Lagu Iksan Scooter, Scooter. partai anjing. Ya. Ada tuh partai anjing. Mas, Iksan Seni Scooter. tuh. Seni bermusik. Mas Rio mau bikin partai juga. Partai apa? Enggak, Mas Rio enggak ada power. Diciduk ke Monargio. Aduh. Partai anjing. Banyak tekanan-tekanan dari pihak lain kan. Seharusnya bisa berpihak kepada rakyat, berpihak kepada partai anjing tadi Mas, lagu Iksan Scooter. Ada korporat. Jadi pekerja partai Mas. Aduh. Kerja partai. Mereka bekerja dalam partai. Iya benar. Kan nggak apa-apa bekerja partai. Bekerja dalam partai ya. Tapi tetap
mewakili masyarakat tentunya. Kan kebijakan partai itu kan mengaspirasi masyarakat. ya benar. Setiap punya partai itu kan punya visi dan misi untuk masyarakat. Itu maksudnya. Bener. Gitu kan? Enggak apa-apa kan? Aman ya. Aman. Enggak apa-apa jadi petugas partai. Enggak apa-apa. Asalkan sesuai dengan visi misi masyarakat. Visi masyarakat. Untuk rakyat, Dari rakyat, untuk rakyat, Untuk kembali rakyat. ada tulisannya. Iya, di gudang cukur itu. Yang cukup. Untuk rakyat. Untuk rakyat. Dari rakyat, untuk rakyat, untuk rakyat. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Pejabat kan rakyat. Rakyat, Iya, benar. semua. Dipilih kan? Kenapa? Pejabat dipilih karena Pejabat, Mas. Hah? Untuk pejabat untuk rakyat. Enggak, maksudnya tuh kalau dia dari rakyat dia jadi pejabat, terus dia dari pejabat untuk rakyat Oh. lagi gitu. Kalau dekat-dekat pemilu gini kan Iya. sering ngasih rakyat. Jabatan sih sama aja di mata Sama Tuhan. aja di mata Tuhan. Gitu kan. Enggak ada yang paling tinggi di mata Tuhan. Tapi nggak pernah dapet aku, Mas. apa itu? Serangan subuh. Karena apa? Fajar. Serangan Fajar. Karena apa? Rio Fajar. Kan? Oh. Jadi takut black campaign. Nggak apa-apa, aku butuh duit. Tapi emang itu masih ada serangan Fajar, money politik. Seharusnya nggak ada, Mas. Seharusnya nggak ada. Soalnya kan black campaign itu wah parah tuh. Sekarang kan apalagi media sosial, penyebaran hoax segala macem. Ini Imam Mahdi, kalau nggak milih ini Dajjal kan nggak boleh gitu-gitu kan, di sharing. Ada tuh Mas videonya di TikTok. Ada ya? Ada tuh. Ada berarti. Yang langsung Ada. kalau misalkan ini pemimpin akhir zaman. Ya, ada kan? tuh, ada Senior tuh. sampean bukan? Enggak. Bukan ya? Enggak. Yang kalau dia meninggal bukan pilihan dia gak boleh disolatin gitu, Mas. Waktu tahun kemarin ya parah tuh ya. Iya. Waktu pilkada sebelumnya. Pilkada sebelumnya. Sampai ada berita di Jakarta? Jombang yang sampai kuburan keluarga dipindahi, Mas, karena beda caleg. Wah, tuh. Beda pilihan. Mudah-mudahan nggak semeraut Iya, semeraut. Kan tema besar kita pemilu riang gembira untuk tahun 2024 nanti kan. Semoga nggak semeraut kayak tahun kemarin. Kalau dulu kan ada cebong sama Iya, Kadrun, sama Kadrun. Kadrun. sama kadrun. Ya, itu tadi balik lagi sih mereka yang terlalu fanatis ke situ ya jadinya pecah belah. Harapannya jangan sampai pecah belah. Kalau Tetap kita mah riang netral, gembira. Mas ya. Mm-mm. Kalau kami di sini netral. Katanya pesta demokrasi. Iya. Ya, jadi makanya kita harus bereuforia. Euforia dengan cara yang benar. Benar. Jangan sampai malah Jangan sampai nyebar hoax, Iya, play nyebar campaign hoax. gitu-gitu. apalagi kalau nyebar uang. Nggak apa-apa. Oh. Tapi belum tentu dipilih ya. Nah, ya nggak apa-apa nih buat teman-teman anak muda. Ambil. Tapi belum Kalau tentu. misalkan masih ada money politik ya udah ambil, nggak apa-apa lah. Kata Ustadz Abdul Somad. Enggak apa-apa. Jangan lupa. Iya. Tapi jangan tapi Tapi pilihnya belum hati tentu. nurani. Hati nurani. Kembali ke hati nurani. Jangan sampai kita milih karena yang paling gedewanya kita pilih. Jangan. Iya. Gara-gara ada 2.000 tadi. Partai Hati Nurani. Ada kan? Ada tadi. Anura kan? Tapi enggak itu ya. Hmm? Presiden. Ah, nggak tahu sih. Koalisi. Koalisinya Nggak tahu siapa sih. tuh? Aduh. Tapi ini Iya, potong benar. langsung nih. Kalau di 2024 nih, Iya. siapa jagoan sampean di eksekutif? Di presiden, nanti calon presiden. Kalau saya pribadi ya. Ya. Kalau saya pribadi lebih ke yang membawa ke anak muda sih, yang relatif dia menggambarkan sosok dirinya waktu dulu. Oh, yang hobi olahraga. Yang berolahraga. Wow. Karena Olahraga. saya riset gitu kan, baik dari silsilah keluarga dan segala macamnya, itu Masih yang- keluarga sampean, bukan? Aduh, yang keluarga mereka. Ah. Jadi tidak ada yang serelate beliau gitu kan. Beliau bagaimana beliau mengayomi dengan masyarakat kecil, duduk bareng gitu kan. Mungkin yang lain tidak merasakan gitu kan. Oh, Mas Ibnu nih riset sampai latar belakang Latar keluarga, belakang, segala true macam. story. True story-nya. Karena menurut saya pribadi tidak gampang untuk menulis seorang pemimpin, itu harus butuh penelitian yang sangat mendalam. Karena satu coblosan yang kita coblos menentukan Indonesia yang akan datang. Untuk teman-teman yang golput nih, Mas. Itu yang golput goblok sih. Jangan abu-abu. Iya. Jangan abu-abu. Harus Kalau putih. kalau putih ya putih. Putih. Kalau hitam ya hitam. Karena tegak lurus, Mas. Tegak lurus. Saya tahu itu podcast siapa itu. Kalau merah berani. Kalau- Kalau merah berani. Kalau Karena merah ada di berani. dalam hati. Bener. Di dalam Kalau hati. kuning
hati-hati. Kalau hijau Jalan. gagal. Itu benar. Sesuai. Kalau merah berhenti berarti. Berhenti. Waspada. Hah? Merah berhenti ya? Enggak berhenti. Itu kan kalau untuk Lampu merah, rambu-rambu lampu lalu lintas. lintas Iya, gitu. benar. Kalau kau kan cari sosok pemimpin yang gimana nih? Aku kayak mana ya bilangnya? Kayak sekarang yang dibutuhkan masyarakat bukan undang-undang baru atau lainnya, tapi pemerintahan yang Melanjutin estafet. bukan Mas. Kayak mana bilangnya? Bukan membutuhkan undang-undang baru, ibu kota negara baru, tapi yang berpihak pada rakyat, Mas. Siapapun pemimpinnya, semoga yang berpihak kepada rakyat. Jadi Yang kepada rakyat. Kalau untuk sampean, Oh, kalau aku ya. Kalau aku lebih bakal memilih presiden yang kalau sama anak muda tuh selalu tos. Ini. oh, yang suka olahraga. Yang suka olahraga. Jadi kalau misalkan anak muda itu mereka ini nggak tahu nih apa ya, sedikit tata krama dalam menghadapi orang tua itu Iya. memang agak berkurang. Tapi ketika mereka sudah deket dengan orang tua ini tadi dan bisa diajarin, mereka bakal respect pribadi. Iya. respect dengan sendirinya. Iya, kalau misalkan menghadap pemimpinnya aja kita malah ditakut-takutin, Takut gimana dengan rakyat? itu gimana dengan rakyatnya nanti? Siapa tuh? Gitu Wah, sih. udah lama nggak pakai apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Gimik apa tuh? Gimik apa? Jadi itu tadi sih lebih ke pemimpin yang Suka bisa olahraga. suka olahraga, berbaur dengan anak-anak muda, memperhatikan anak-anak muda Iya. sih lebih tepatnya. Lebih ke dia memikirkan bagaimana melanjutkan estafet sih. Estafet kepemimpinan setelah mungkin pasca dia nanti sudah masa habis jabatannya, siapa yang akan melanjutkan? Kontra sendiri. Aduh. Tapi biasa Mas, beda-beda pilihan kan biasa. Biasa. Ya kita kan mungkin kita beda pilihan di legislatif atau eksekutif, tapi kita kan masih best Masih friend. best friend. Forever. Jangan sampai beda pilihan membedakan pertemanan. Bener, banyak nih, apalagi kalau misalkan sampai ribu-ribu di Facebook, Wah, di grup keluarga tuh di apalagi grup tuh. keluarga, gitu kan. Ada yang beda pilihan dari grup keluarga, Mas. Iya. Pasti Mas. Saya mendekati pemilihan ini, keluarga saya buat grup loh. Dari nenek moyang saya ada di dalam grup, serius ini. Baru buat grup ini. Mana nih? Baru buat grup. Nih. Nih ya kreatif. Nih, keluarga Wadib dan Madia. Nih. Wow. Ini ada komando berarti? Nggak tahu sih kalau ini. Kalau Mukodima di awal nih kayaknya Satu komando. Mukodima di awal. Jadi tuh bakal calon eksekutif ke keluarga hijau banyak. Suara. Boleh. Lebih dekati ke sana. Kalau aku di Lubuk Linggau Barat 1. Kalau teman-teman legislatif Dapil 1. Dapil 1 ya, Barat ya. 1 Barat 2. Barat 1 Barat 2. Barat 1 Barat 2. Barat 1 Barat 2 8 kursi atau 9 kursi di Butinan. Kalau Banyak tuh kawan teman-teman di Barat. 8 enggak sih kalau di 8 ya? 8. 8 ya? Ada satu partai yang 2 kursi enggak? Kayaknya ada. Ada ya? Ya mungkin biasa gitu kan. Ya mungkin terlambat daftarnya. Atau mungkin gimana sih cara biar dapat satu partai 2 kursi gitu? Minimal berapa suara gitu. Atau di pemilihan kemarin? Jumlah yang duduk, Mas ya, jumlah yang duduk di legislatif. Iya nggak, maksudnya tuh kok bisa dia mencalonkan untuk dua kursi dalam satu partai mereka? Apa dinilai dari jumlah suara DPT terdahulu karena suaranya paling banyak, terus dia bisa dapat 2 kursi atau gimana? Dinilai dari ya kemarin tadi yang pemilihan kemarin dan yang berhasil duduk di situ. Tentu kan di Senayan kan salah satu partainya kan PDI Perjuangan kan dia kalau tidak salah nih ya, mau dikoreksi kalau salah, sekitar menempati 37%. Kalau tidak salah ya 37% di Senayan. Jadi otomatis bisa mencalonkan untuk 2 kursi. 2 kursi. Tanpa melalui koalisi-koalisi yang lain gitu kan. Jadi dia bisa berdiri sendiri, tegak lurus. Tegak lurus sekali. Minimal persentase tadi berarti yang dihitung Mas ya? Iya. Tapi di Lubuk Linggau kayaknya belum masuk nih tim survei ya. Belum. Kan di akhir itu November. Oh, mulai masuk
survei. Enggak, akhir pendaftaran tuh kan November kan. 6 bulan lagi Mungkin berarti masih. sekitar Oktober lah baru Februari. masuk. Oktober baru masuk. Iya, Oktober. Karena kan di November sudah terakhir penutupan. Mungkin dari September sudah mulai bermunculan nama-nama yang ini yang bakal nyale. Karena udah terakhir berita yang saya lihat itu sudah ada beberapa nama caleg, tapi belum diumumkan oleh Bawaslu. Gitu. Jadi belum kelihatan gitu kan tim survei dari masing-masing caleg. Seharusnya ada sih gerakan-gerakan transparansi sama macam kan, kayak yang caranya ini bakal calon wali kotanya ini kan, biar masyarakat tuh tahu. Dengar-dengar nanti akan diumumkan di publik, Mas. Di publik Ya dari Bawaslu sendiri akan diumumkan di publik. Kalau untuk calon-calon per dapil kan udah ada tuh. Udah ada. Udah ada kan bisa dilihat tuh. Ada juga partai yang cuman tiga kadernya dimasukin ke situ. Sesuai dengan ya biaya sih. Benar-benar. Oh, ada biaya ya? Ada, Mas. Pendaftaran. Pendaftaran. Berapa biasa biaya pendaftaran? Masih itu kayak nyalek ya. Jadi teman-teman legislatif Lubuk Linggau Barat bisa lah ngobrol-ngobrol. Ngobrol, ditunggu. Kita selalu welcome dengan siapapun tanpa memihak kemanapun gitu kan. Tentunya ya kita di sini sharing gitu kan untuk memberikan wadah dan pelajaran bagi kawan-kawan yang lain. Tapi sepakat ya kalau misalkan milenial jangan cuma mendukung, tapi mereka harus berpartisipasi untuk menjadi legislatif tahun ini. Tahun ini. Sepakat. Sangat sepakat. Gerakan anak muda harus digemboskan. Anak muda harus terdepan. Pan, semakin di depan. Itu ada. Kaiko. Pan. Ini apa? Official PDIP Aduh. apa? Teng. Jangan lupa coba banteng. Iya, coba. Keren jingle gitu keren. Mulai dari masyarakat, kiai katanya jangan lupa coblos banteng. Itu Lebih banyak di daerah saya. Politik Cirebon. Iya. Banyak. Mayoritas. Ya. politik praktis. Aduh. Bukan. Enggak apa-apa, Mas, enggak apa-apa kan. Nggak Kalau apa-apa. di daerah saya emang mayoritas. Dunia termasuk marketing juga kan kampanye kan? Ya, Iya, jelas. Enggak apa-apa. Tapi kampanye belum boleh kan kalau Belum. Sekarang kan simulasi. Katanya. Nggak boleh ada spanduk atau baliho yang ada nomor kan? Iya. Tugas Bawaslu lah itu. Hah? Tugas Bawaslu. Tapi lah masih itu. ada kok. Di mana? Aduh. Ada yang nomor 1, 2. Oh, mungkin kalau nomor partai enggak apa-apa sih. Ada yang 12.000 per batang. Oh bener. Berbungkus Rokok. Vigor teh manis. Teh manis. Enak tuh. 12.000. Vigor teh manis. Ini Mas Ibnu yang bawa. Vigor teh manis. Semoga datang. Jadi kalau misalkan untuk cross check baliho spanduk gitu ke Bawaslu ya? Bawaslu. Hmm, Yang menertibkannya. mentertibkan. Kalau baligo-baligo di pinggir jalan mungkin tidak apa ya bagi saya pribadi gitu ya. Ini kacamata anak muda nih ya, kacamata anak muda tolong jangan dipotong. Kacamata anak muda menurut saya tentang baligo-baligo tidak salah sih. Sah-sah saja mungkin kalau untuk nomor partai itu kan sudah diumumkan di jauh-jauhnya satu kan. Terus apa yang nomor 2 itu? Hanura masalahnya. Nomor 2, 3 PDIP, 4 apalah itu kan. Nomor partai. Iya, nomor partai. Yang dipermasalahkannya kadang-kadang kampanye di apa ya, di instansi-instansi itu. Ke sekolah-sekolah. Oh, ada ya? Ke kampus-kampus. Ada, Mas. Tapi Di sekolah mana? nggak boleh sih. Boleh kalau privilege. Tapi Ada. nggak tahu Mas. Masih ada. Saya Aku masih pernah denger sih simulasi. Ya. Simulasi anak muda dukung pemilu sehat dan adil gitu-gitu. Tapi kan kembali lagi isinya di situ. Ya emang itu tugas Bawaslu. Cuman kan yang perlu menurut kita kan yang perlu diawasi kan black campaign yang berada di kayak Instansi. ibadah. Tapi masyarakat biasa kayak kita nih boleh juga nggak ngawasin sistem pemilu? Boleh, tapi yang menindaklanjuti Bawaslu. Yang ada ditugaskan ya. Iya, yang sudah Contoh misalnya misalkan aku lewat di pinggir jalan terus aku lihat ada spanduk atau baliho yang sudah ada nama, terus di sebelah namanya itu ada nomor urut.
Itu gimana tuh cara misalkan aku buat Ngelaporin ke Bawaslu ya. Nomor urut Si caleg Si caleg. atau si baik itu di legislatif ataupun di eksekutif. kan belum ada. Mas. Eksekutif belum ada ya? Belum ada. Di legislatif lah. Belum ada juga, Mas. Sudah Ada, tapi sudah Mas. ada nomor. Ada yang bikin Dapil provinsi. Dapil Oh, yang dapil provinsi. Provinsi itu kan udah ada. mungkin kita ngobrol sama Bawaslu aja kan. Iya. Tapi mau nggak ya Mau nggak Bawaslu ya? ngobrol itu kan. Bawaslu ngobrol dengan Mau. orang-orang yang kosong kayak gitu ini. Iya. Bisa. Bisa. Kak Pandri mungkin bisa gabung Iya. nanti. Kita hubungi ya Kak Pandri selaku Ketua Bawaslu Kota Lubuk Linggau. Bikin apa namanya? Ngasih tahu kan orang-orang Iya, yang nggak bagaimana? tahu kayak kita Iya. kan. Tapi takutnya nanti dia nggak mau ke sini, karena kita ini kan platform yang masih kecil. Kalau menurut Bishola mau lah. Insyaallah. Beliau orangnya edukatif orang. Mm-mm. Waktu saya pernah waktu di acara salah satu organisasi mahasiswa, beliau mau datang. Oh, emang support anak muda juga kan. Mahasiswa anak muda Support emang. anak muda. Sampai ketika waktu itu ada kampanye dari Partai Mahasiswa waktu itu. PMI ya, Partai Mahasiswa Indonesia ya. Kalau tidak salah benar. PMI. Itu beliau sangat masih edukatif banget gitu kan. Jadi sebelum acara dan ketika acara bahkan sudah acara itu beliau terus melakukan edukasi. Insya Allah nanti kita Ngobrol-ngobrol lah. ngobrol-ngobrol dengan Kak atau Pandri. Oke. Apa namanya? Tata tertib pemilu segala Iya. macem kan. Boleh tahu nggak bolehnya gimana Iya, gitu. benar. Ya, karena kan ini gembosan anak muda. Iya, karena lebih efisien juga nih kalau misalkan syarat-syarat itu juga disampaikan melalui sosial media. Iya, benar. Melalui sosial media, jangan sampai cuman disampaikan lewat seminar. Seminar itu memang penting, tapi kan Jangkauan ke bawah itu jangkauannya per kelompok. iya, berkelompok dan sangat tidak mengakar sih. Kita anak muda ini kan apa nih? Memerangi black campaign tadi. Iya, gitu black kan. campaign. Kalau buat seminar kan ada anggaran, Iya, konsumsi segala macam. Kalau di podcast kita kan nggak ada anggaran. Iya kan, walaupun memang ruang lingkupnya masih kecil, Iya. tapi setidaknya memberikan informasi itu kan bagus. Iya. Bisa di-sharing ke Iya, grup WA keluarga. keluarga segala macam. Dan kebiasaan juga mungkin tidak banyak dari kita ini yang nonton sampai full. Itu yang bahaya. Yang bahaya kadang-kadang di semua platform ya, tidak hanya di Gusur ya. Bahkan di mungkin channel itu siapa kadang-kadang ambil yang intinya bahkan hanya di short-shotnya saja gitu kan. Nah, ini yang biasanya anak muda yang seperti ini atau orang tua yang seperti ini gagal paham. Makanya perlu ditonton penuh, full. Iya, Apalagi apalagi kalau kalau misalkan terjadi penyebaran berita hoax. Iya, itu. Apalagi kalau misalkan dengerin dakwah cuman lewat short, Waduh. terus langsung bisa menghakimi manusia. Terima kasih Instagram gara-gara postingan reel 1 menit saya mengerti agama. Kan kasihan masih Bro yang mondok bertahun-tahun kan. Yang mondok 10 tahun, 20 tahun terkalahkan dengan satu Yang menit. sering baca kitab kuning. Kita kuning ngaji-ngaji. Ngaji-ngaji. Padahal terjemahan, Mas. Itu cuma Apa kan penting belajar. 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 Kita kan nggak belajar Kita kan? belajar. Ya, kita nggak Tapi belajar. kadang-kadang ini ada yang offset. Offset gimana? tuh? Offset. Misal gini, contoh offsetnya gini. Dia ini belum waktunya untuk di bab ini misalnya. Heeh. Bab contoh yang relatif yang ada bab nikah. Mm-mm. Karena jiwa mudanya ini mungkin sagnenya menggebu-gebu, dia baca buku yang mengajarkan di situ. Kadang itu disalah aplikatifkan. Apa sih namanya Mas? Ilmu yang belajar tentang itu? Banyak sih, salah satunya mungkin di salah satu kitabnya Fatulizar. Fatulizar. Terus ada yang ini yang lebih familiar Quratul Uyun sih. Kalau di kitab-kitab kayak gitu belajar juga nggak sex education? Quratul Ayun tadi, Pak. Itu sex education ada di situ. Oh, Quratul jadi Ayun itu tadi. itu kenapa dia offset? Offset di benar. situ. Offset. Jadi belum Belajar pembahasan nikahnya ke situ, dulu. belajar dulu. Seharusnya kan. Nah, di situ. Belajar pranikahnya dulu. Pranikah. Pranikahnya dulu. Langsung ke makrifat. Ini langsung mempraktekkan. Langsung praktek. Boleh Bahaya. nggak kalau diisep? Rokok. Rokok. Boleh nggak kalau ditiup? Boleh nggak kalau Dijilat. dijilat terus dicelupin? Oreo. Gitu. Terima kasih Reha. Tapi aku sempet yang Dijilat. Quratul Ayun dan lain-lain tuh bener Mas, bener masih pemahamannya cetek tapi dah belajar Imajinasinya, Mas, imajinasi yang- belajar yang- ilmu poligami. Nah, Ada kan yang ikuti kajian seminar poligami yang gini-gini Nah, tuh. Ada itulah tuh yang- sempet yang- di TikTok tuh. Mm-mm. Wah, yang menurut saya bahaya. bahaya kan. Pentingnya
Belajar dasar-dasarnya dulu. Yang kembali lagi ke pemerintah. Kita juga kalau mau belajar tentang undang-undang kan harus belajar undang-undang dasar dulu. Undang-undang dasar dulu, kan? baru undang-undang lain. Undang dasar KUHP, 1945. KUHP dan lain-lain. Nah, itu kan nanti iya. kan, dan itu harus dipelajarin bener-bener. Dasarnya dulu. Dasar-dasar yang Aturan-aturan dasar. basic banget Basic gitu lah. banget. Pancasila. Pancasila. Jangan sampai Pancasila enggak hafal. Banyak. Ada 5 Pancasila kan. Panca 5, sila, Sila. Dasar. 5 dasar. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Terus persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebagai anak muda harus Pancasilais. Pancasilais. Iya, gitu sih. Untuk semoga di tahun ini 2024 ya. pemilihan itu tentram, Aman, aman, damai dan riang gembira. riang gembira. Nggak chaos lah pokoknya. Nggak chaos, Jangan keluarga. sampai ada apa namanya itu yang Bongkar kuburan lagi, Mas. iya. Menurut saya tuh Hal-hal yang nggak diperlukan lah. Ya. sangat-sangat ya apa ya kotor banget lah gitu. Yang sampai kita pakai baju agamis tapi isinya jual agama kan yang seperti Ada ya? Tahun jual kemarin. agama untuk politik. Ada ya Banyak. tahun kemarin. banyak. Eksekutif kita enggak? Oh, Enggak ya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk calon legislatif, calon eksekutif yang akan datang, semoga yang berpihak kepada rakyat. Itu aja, Mas. Masih belum? Masih bagi saya jangan hanya bisa janji-janji manis tapi harus dibuktikan dengan realistis. Kalau dari aku sih kalau emang masanya anak muda, ya udah pilih aja anak muda, ya kan? Bonus demografi 60% anak muda dan anak muda yang harus pegang itu. Dan anak muda yang menentukan. Anak muda yang menentukan. Mungkin itu aja yang bisa kita obrolin hari ini. Ya, Semoga besok bisa kita datangkan yang lebih bisa kita undang apa lebih spesifik ya. Ini kan obrolan Pembuka. santai. Obrolan santai. pembuka. Untuk para Caleg. caleg-caleg. Apa namanya, kapasitas kita kan nggak sampai nih, ya, terbatas ya. nih. Mungkin yang lebih ahli deh Lebih duduk di sini ahli. kan. Ya, di sini. Udah, langsung ditutup aja Mas Ibnu. Oke, kita kembali lagi di Gusur. Apa tuh? Gudang suara.